Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Alfiansa Kasdini. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Profesor Komariatus Solihah. Kami ingin mempresentasikan materi kami, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum kita masuk ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan dengan anggota-anggota kelompok ini. Yang pertama ada Zafira Mazaya Albi. Dia dari kota Rokan Hulu, Riau. Lalu yang kedua ada Nisa Nur Afifah. Dia juga dari Lamongan. Lalu ada Mas Ramos Christopher. Dia dari Jakarta. Lalu selanjutnya ada Shelma Anastasia Putri. Dia dari kota Bandung. Dan selanjutnya ada Salvia Agustina dari kota Solok Selatan. Lalu ada Rosdiana Putri Utami dari Mojokerto. Selanjutnya ada Salsabila Tansa Putri dari kota Batu Malang. Next ada Mas Zidan Al-Ghifari dari kota Jakarta. Lalu ada Tiara Amatullah Azizah dari kota Jakarta juga. Lalu yang terakhir ada saya Yusuf Alfiansa Kasdini dari Bekasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur Rektorat Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya dipimpin oleh Rektor Bapak Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani AL, yang dibantu oleh Wakil Rektor bidang akademik yaitu Ibu Profesor Dr. Randa Aulaniam, dan Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan yaitu Bapak Profesor Dr. Randes Gugus Rianto. Lalu ada Wakil Rektor di bidang kemahasiswaan yaitu Profesor Dr. Randes Abdul Hakim. Lalu yang terakhir ada Wakil Rektor bidang perencanaan yaitu ada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati. Selanjutnya ada struktur Dekanat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dipimpin oleh dekan yaitu Bapak Dr. Andes Andi Fefta Wijaya MDA, yang dibawahi oleh Wakil Dekan 1 yaitu Bapak Yusri Abdillah, dan Wakil Dekan kedua yaitu Ibu Dr. Hamida Nayati Utami. Lalu ada yang terakhir yaitu Wakil Dekan 3 yaitu Dr. Muhammad Rozikin MSI. Lalu selanjutnya ada dosen pengampu mata kuliah kami yaitu mata kuliah Pancasila, yaitu ada Ibu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah ST MKes IPU ASEAN Eng. Beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah Pancasila kami. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan daftar isi tentang materi PowerPoint yang akan dijelaskan nanti. Di bagian pertama akan ada pendahuluan yang merupakan bab 1, lalu ada bab 2 tentang pembahasan yang di dalamnya ada subbab 1 yaitu pengertian filsafat Pancasila, subbab 2 yaitu hakikat sila-sila Pancasila, subbab ketiga yaitu pandangan filsafat Pancasila menurut para tokoh atau ahli. Yang keempat, yang terakhir, subbab terakhir yaitu pengertian aktualisasi Pancasila. Sekaligus menjadi penutup dari presentasi kami saat ini. Lalu yang paling terakhir ada daftar pustaka. Pertama-tama presentasi akan dijelaskan oleh Nisa Nur Afifah. Dia akan menjelaskan tentang pendahuluan materi presentasi kami dan selanjutnya akan menjelaskan pengertian apa itu filsafat Pancasila.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dan pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama, Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yaitu sila Pancasila. Yang kedua, tiap-tiap Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ketiga, tiap Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Dan yang terakhir, yaitu keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Selanjutnya, pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sendiri adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Dikutip dari pidato Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie pada tanggal 1 Juni 2011. Sebagai informasi, filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Selanjutnya presentasi yang akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami yaitu Salvi Agustina yang akan menjelaskan tentang materi pengertian secara umum mengenai filsafat Pancasila. Selanjutnya yaitu pengertian secara umum. Filsafat Pancasila hadir sebagai jati diri luhur yang membedakan bangsa Indonesia dengan negara lainnya. Secara umum, pengertian filsafat Pancasila adalah hasil dari pemikiran yang mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai suatu kesatuan dari norma dan nilai yang paling dianggap benar, adil, bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan kaidah didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengertian lain, filsafat Pancasila merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman atau pandangan hidup bernegara. Pada prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat yakni perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi berkembang menjadi produk filsafat, yaitu falsafah atau pandangan hidup. Lalu selanjutnya di subbab kedua akan ada Zafira yang akan menjelaskan tentang hakikat sila-sila Pancasila. Zafira akan menjelaskan tentang poin-poin dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Baik, selanjutnya hakikat sila-sila Pancasila. Sila pertama, dalam sila ini terkandung nilai bahwa mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama yang menjadi landasan tanggung jawab segala keputusan negara. Dalam sila pertama ini juga terkandung bahwa seluruh warga Indonesia diwajibkan secara hukum untuk memiliki agama, serta mengakui bahwa adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya, warga Indonesia dituntun untuk tidak menjadi seorang ateis, serta tidak diperbolehkan membentuk agama atau kepercayaan baru. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki beberapa agama resmi, di antaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebagai warga yang baik, kita harus saling menghormati antara umat beragama untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan Indonesia. Sila kedua. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara individu dan akan selalu membutuhkan orang lain. NKRI akan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menegakkan HAM. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang mempunyai potensi, rasa, karsa, dan ciptaan. Karena potensi inilah manusia menduduki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif dan tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. Beradab berasal dari kata adab, yang berarti budaya, mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan. Terkandung nilai-nilai bahwa NKRI merupakan negara ber-HAM atau kemanusiaan, negara berhukum yang adil, dan negaranya berbudaya atau yang beradab. Lalu di poin selanjutnya, yaitu di sila ketiga dan keempat akan dilanjutkan penjelasannya oleh Mbak Rosdiana. Kemudian sila ketiga Persatuan Indonesia memiliki inti Pancasila Kesatuan. Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang sistematis.
Di dalam sila ini terkandung nilai bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang terikat dalam persatuan dan kesatuan, serta rasa cinta tanah air akan mempererat rasa persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kerakyatan. Di dalam sila ini terkandung nilai bahwa asas kedaulatan rakyat sebagai landasan kedaulatan rakyat dan juga segala keputusan negara diambil melalui musyawarah mufakat yang disepakati bersama dengan menghargai semua pendapat yang ada. Lalu di akhir subbab 2 ini akan dijelaskan oleh Salsabila Tansaputri. Dia sendiri akan menjelaskan halaman akhir dari bab hakikat sila-sila Pancasila ini, yaitu tentang sila kelima Pancasila itu sendiri. Dalam sila kelima ini terkandung nilai bahwa NKRI menjunjung tinggi nilai keadilan dalam berbagai aspek sosial demi menegakkan hukum tanpa memandang suku, agama, dan status sosialnya. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku di masyarakat dalam segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Keadilan sosial ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun yang sedang berada di luar negeri. Jadi dalam sila kelima ini berarti bahwa setiap masyarakat Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan tanpa adanya perbedaan dari segi apapun. Di dalam sila kelima ini terkandung makna bahwa keadilan sosial atau pemerataan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan dari suatu golongan saja. Beranjak ke subbab ketiga tentang pandangan filsafat menurut para tokoh ahli. Yang akan mempresentasikan materi ini yaitu ada Mas Zidan. Dia akan menjelaskan siapa saja tokoh-tokoh ahli yang memaparkan tentang pandangan mereka yang berbau filsafat itu sendiri. Ya, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu pandangan filsafat Pancasila menurut para tokoh ahli. Nah, di PPT kelompok kami kali ini kita ngambil ada 4 tokoh, itu sebagai berikut. Filsafat Pancasila menurut para tokoh nasional. Yang pertama ada I.R. Soekarno. Menurut I.R. Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi di Indonesia yang diakulturasikan dengan India, Barat, dan juga Arab. Yang kedua ada Soeharto. Menurut Soeharto, filsafat Pancasila mulai mengalami perubahan semenjak lahirnya para filsuf baru yang berasal dari Depdikbud atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan menurut Soeharto, semua elemen dari Barat seharusnya dihapuskan dan diganti dengan interpretasi dari budaya Indonesia. Lalu selanjutnya orang yang akan melanjutkan pemaparan materi dari Mas Zidan, yaitu ada Shelma Anastasia. Shelma akan menjelaskan sisa tokoh yang telah memberikan pandangan-pandangan tentang filsafat sendiri. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Shelma Anastasia. Di sini akan melanjutkan mengenai pandangan filsafat Pancasila menurut para ahli. Yang nomor 3 ada Ruslan Abdul Ghani. Beliau berpendapat bahwa Pancasila adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif atas cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, yang berarti bahwa filsafat Pancasila merupakan falsafah negara asli dari Indonesia yang berasal dari kebudayaan seluruh bangsa Indonesia untuk memenuhi cita-cita bersama. Yang keempat ada Noto Nagoro. Beliau mengemukakan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Menurutnya, secara ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila, yang mana Pancasila sebagai dasar negara seharusnya dipahami sebaik mungkin dan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ontologi sendiri adalah hakikat dasar dari keberadaan sila-sila Pancasila, di mana manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila dan memiliki hak-hak mutlak. Dan di subbab akhir yaitu subbab 4 tentang aktualisasi Pancasila. Pada bagian ini presentasi akan diambil alih oleh Mbak Tiara. Selanjutnya ada pengertian aktualisasi Pancasila. Menurut A.K. Kamaruzzaman Dahlan Y tahun 2005,
aktualisasi sendiri merupakan pelaksanaan hingga benar-benar ada atau terwujud, perwujudannya atau pengejawantahan. Filsafat Pancasila berarti melaksanakan Pancasila sebagai dasar filsafat dengan analisis yang mendasar. Jadi, aktualisasi filsafat Pancasila berarti mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dari setiap sila Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan di berbagai bidang. Selanjutnya ada aktualisasi Pancasila di setiap bidang. Yang pertama, ada di bidang politik. Dalam mengaktualisasikan Pancasila sebagai dasar filsafat, Indonesia harus menempatkan kepentingan bangsa sebagai orientasi politik. Demokrasi Indonesia menganut sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana rakyat Indonesia berpartisipasi dalam pemerintahan guna mewujudkan tujuan serta cita-cita bangsa. Segala organisasi sosial politik di Indonesia perlu menanamkan prinsip pengamalan nilai dari setiap sila-sila Pancasila untuk menghadapi segala kendala dan mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, aktualisasi Pancasila di bidang ekonomi. Berdasarkan Pancasila ekonomi guna menghindari persaingan bebas berlandaskan asas kebersamaan, kekeluargaan, yaitu meskipun terjadi persaingan tetapi tetap berada pada tujuan bersama. Terdapat pilar sistem ekonomi Pancasila yang meliputi ekonomika etik dan ekonomika humanistik, nasionalisme ekonomi dan demokrasi ekonomi, serta ekonomi berkeadilan sosial. Melanjutkan dari presentasi Mbak Tiara, ada Mas Kristo yang akan menjelaskan sisa materi presentasi ini. Dia juga yang akan menjelaskan tentang bab penutup tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari materi filsafat Pancasila ini, sekaligus menjadi penutup di acara presentasi kali ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya aktualisasi Pancasila di setiap bidang pada bidang yang ketiga, yaitu bidang sosial budaya. Mengaktualisasikan Pancasila dalam bidang sosial budaya dapat dimulai dari diri sendiri, yaitu mencintai budaya asli Indonesia dibandingkan budaya luar. Penekanan aktualisasi sosial dapat juga diwujudkan dengan meningkatkan rasa saling menghargai antar suku, agama di dalam kehidupan sosial guna menghindari terjadinya perselisihan antar suku dan umat beragama yang selalu menganggap keyakinan yang dipegangnya adalah yang terbaik. Aktualisasi Pancasila di setiap bidang pada bidang yang keempat, yaitu bidang hukum. Pancasila merupakan landasan utama dalam pembuatan hukum dan sumber dari segala sumber hukum negara. Semua hukum di Indonesia harus mengaktualkan nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi filsafat Pancasila dalam pembentukan undang-undang berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat. Mengharuskan undang-undang dibentuk sesuai dengan nilai dari setiap sila-sila Pancasila. Dari seluruh pembahasan materi kali ini, dapat kita ambil kesimpulan, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan kesatuan antara sila-sila Pancasila yang memiliki arti dan makna dalam setiap sila. Filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai menganalisis, memikirkan secara mendalam dan kritis dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan hasil diskusi dengan pemikiran mendalam beberapa tokoh sejarah yang menggambarkan pemikiran filsafat. Aktualisasi filsafat Pancasila berarti mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saran dari kami yaitu masyarakat diharapkan lebih giat untuk belajar memahami wawasan pengetahuan tentang hakikat-hakikat Pancasila. Sebab hal tersebut menjadi salah satu aspek terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan akan hal ini akan membawa suatu kemajuan bagi masyarakat. Adanya hakikat sila-sila dan Pancasila menjadikan kita lebih memahami arti dan makna dalam setiap sila Pancasila. Tidak hanya memahami arti dan makna dalam setiap Pancasila, namun juga pemahaman ini membawa peningkatan moral dan integritas suatu bangsa. Peningkatan moral dan integritas suatu bangsa merupakan sebuah kunci penguatan sebuah landasan suatu bangsa, agar tidak mudah terpecah belah oleh ancaman nilai-nilai baru yang memungkinkan terjadinya disintegrasi bangsa. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka, di mana ini adalah sumber atau referensi kami dalam pembuatan materi presentasi kali ini.
Baik, sekian. Terima kasih presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 tentang materi Pancasila ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama presentasi ini karena manusia tempatnya kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.